Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Today we will continue our science lesson about uh, about flowering plants, chapter 4, part B. Today we will learn about do plants need light and water. Nah, do plants need light to grow? To find out, Aisyah and Lily carry out an investigation using identical pots of seedling. Nah, jadi kita di part B ini kita akan membahas apakah tumbuhan itu membutuhkan cahaya dan air. Nah, untuk mengetahui itu, maka di sini Aisyah dan Lili melakukan percobaan sederhana. Nah, percobaan yang dilakukan mereka adalah baik perbesar dulu. Nah, di sini Aisyah, I'll put my seedlings in a bright place. Jadi Aisyah di sini akan menempatkan tanaman-tanaman ini, ya tanaman yang masih muda ini ya, di tempat yang terang, bright place atau tempat yang terang. Nah, sedangkan Lily dia menempatkan tanamannya itu di tempat yang gelap, di tempat yang gelap. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, sebentar sebelum Pak Ika masuk ke situ, Pak Ika akan menerjemahkan beberapa istilah yang penting untuk adik-adik ketahui. Yang pertama adalah sebentar. Nah, yang pertama ada seedling. Mana tadi ada kata seedling? Nah, ini. Nah, seedling itu artinya adalah tanaman yang masih muda atau disebut juga dengan bibit. Nah, seedling atau bibit. Ya, seedling itu bibit. Kemudian yang kedua bright place and dark place. Nah, bright place ini artinya adalah tempat yang terang, dark place ini adalah tempat yang gelap. Nah, ini adalah tempat yang terang, tempat 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 terang, dan dark place itu adalah tempat gelap. Nah, tempat gelap. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi ketika dua tanaman ini ditempatkan di tempat yang berbeda-beda? Yang satu tempat yang terang. Tempat yang terang berarti cahayanya banyak ya, atau ada cahayanya. Atau tempat yang gelap. Nah, di sini cahayanya sedikit atau bahkan tidak ada cahaya. Nah, apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Hasilnya setelah beberapa hari, nah kita lihat Aisyah di sini. My seedlings are growing well. Nah, bibitnya tumbuh dengan bagus. Kemudian kalau si punyanya Lily, my seedlings are yellow and dying. Ini bibitnya menguning dan layu gitu ya, layu. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan ya. Yang di tempat yang terang, tempat yang terang tadi yang punyanya Aisyah ya. Nah, yang ini, yang tempat yang terang ini, nah kita lihat tanamannya masih tumbuh segar gitu ya. Meskipun tanaman yang di tempat yang terang ini tidak lebih tinggi atau lebih pendek dibandingkan yang gelap. Nah, yang gelap kalau kita lihat punya Lili ini kan dia tumbuhnya tinggi, akan tetapi kering layu gitu ya, bahkan daunnya menguning. Nah, bentar lagi tanamannya akan mati. Jadi beda, ya. Yang kiri meskipun dia tidak tinggi-tinggi banget, tapi dia masih bisa tumbuh dan tetap segar. Nah, artinya apa? Nah, setelah 2 minggu mereka melakukan percobaan, hasilnya seperti ini. Nah, ini artinya apa? Kita baca yang kalimat bawahnya. Plants need light to make food. Ya, jadi kesimpulannya adalah tumbuhan itu membutuhkan cahaya. Ya, need light to make food. Jadi tumbuhan itu membutuhkan cahaya untuk membuat makanan. Kemarin kita bahas dengan cara fotosintesis. Nah, tanaman itu membutuhkan cahaya untuk membuat makanan. Light itu adalah cahaya.
light atau cahaya. Nah, need light to make food. Without light, they will not be able to grow. Ya, jadi tanpa cahaya, mereka tidak akan bisa untuk tumbuh. Tidak akan bisa untuk tumbuh. Nah, sekarang setelah beberapa hari, after some time they will die. Nah, itu adalah tanaman yang ditempatkan di tempat yang gelap. Jadi tanpa cahaya, ya, without light. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Nah, without light, ya, they will not be able to grow. Tidak akan bisa tumbuh tanaman itu. Nah, setelah beberapa waktu, they will die. Tanaman itu akan mati. Jadi kesimpulannya, tanaman itu membutuhkan cahaya. Untuk apa? Untuk membuat makanan. To make food. Sekarang yang kedua, akan ada percobaan yang dilakukan oleh Raj dan percobaan yang dilakukan oleh Tom. Nah, Pak Ika perbesar dulu. Nah, di sini, two plants need water to grow. To find out, Raj and Tom carry out an investigation using identical parts of plants. Nah, jadi untuk mengetahui apakah tanaman itu membutuhkan air, maka Raj dan Tom akan melakukan percobaan sederhana. Tanamannya sama, potnya sama, ya, tanamannya sama, potnya sama, gitu ya, tanahnya pun juga sama. Bedanya hanya yang satu disiram, yang satu tidak. Yang punyanya Raj disiram, I will water my plant every day. Itu kalau Raj, ya, dia akan menyiram tanamannya setiap hari. Sedangkan kalau Tom, I won't water my plants at all. Jadi tidak akan menyiram tanamannya sama sekali. Kita lihat apa yang terjadi, ya. Dua-duanya ditempatkan di tempat yang terang, ya. Jadi semuanya seimbang. Kecuali perlakuannya berbeda untuk tanamannya Raj. Dia ngasih air, tanamannya Tom tidak dikasih air. Bedanya cuma itu saja. Ya, supaya percobaannya fair, ya. Supaya percobaannya adil. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi setelah beberapa hari. Nah, beberapa hari kemudian, di sini kita lihat tanamannya Raj. Nah, tanamannya Raj di sini tumbuh dengan baik, ya. My plants are growing well. Nah, ini tanamannya yang disiram tadi. Yang disiram tadi tanamannya tumbuh dengan baik, ya. Nah, tumbuh dengan baik. Tapi yang tanamannya Tom, my plants are not growing well. Nah, tanamannya tidak tumbuh dengan baik. Nah, ia layu tanamannya karena tidak dikasih air. Nah, kesimpulannya adalah kita simpulkan sama-sama di sini. Nah, plants need water to keep firm and make food. Ya, jadi plants need water to keep firm and make food. Nah, gitu ya. Nah, jadi tak garis bawah ini adalah plants need water. Water adalah air, ya. To keep firm and make food. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita terjemahkan. Water itu adalah air, ya. Kemudian satu lagi to make firm. Firm itu apa? Nah, firm kalau dari segi bahasa itu artinya adalah kokoh, kuat, gitu ya. Kokoh, kuat. Tapi kalau dalam konteks tanaman, firm itu artinya adalah tetap segar. Jadi tanaman kalau kita siram itu dia akan tetap segar, ya. Nah, tidak layu. Nah, supaya tidak layu, karena ini nanti ada kaitannya dengan tekanan turgor. Nah, itu nanti dibahas nanti kalau sudah SMP atau SMA. Nah, jadi ketika tanaman itu disiram nanti dia akan segar. Kenapa bisa segar? Nanti akan dibahas kalau adik-adik sudah melanjutkannya di jenjang SMP atau SMA. Namanya tekanan turgor. Nah, sekarang selanjutnya air yang diberikan oleh Raj kepada tanaman itu fungsinya untuk apa? Selain untuk menjaga supaya tanamannya tetap segar, air itu digunakan juga untuk membuat makanan.
make food, ya, membuat makanan dengan cara apa? Fotosintesis. Kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi fotosintesis itu butuh cahaya, juga butuh air, ya, dan juga unsur-unsur yang lainnya, seperti unsur hara, garam mineral dari dalam tanah, ya, klorofil juga. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika adik-adik sudah naik kelas. Nah, tanpa air, without water, they will wilt. Wilt itu artinya adalah layu, ya, wilt atau layu. Nah, wilt ini layu, Pak Ika tulis di sini aja ya. Nah, layu, wilt atau layu. Nah, wilt atau layu. Nah, and become limp. Nah, layu dan ya limp itu lawannya firm ya. Layu, tanaman kalau layu itu gimana? Layu terlihat lemas gitu ya. Limp, lentur atau lemas ya. Lawannya firm itu adalah limp. Dia akan lemas. Lemas bukan dalam konteks capek loh ya. Lemas dalam konteks dia nggak segar. Dia nggak segar ya. Lemas, dia nggak segar. They will not be able to grow. Jelas, kalau tidak ada air, tidak ada makanan, otomatis tanamannya tidak bisa tumbuh. And after some time, they will die. Setelah beberapa waktu, mereka akan mati tanamannya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah tanaman itu butuh air dan juga butuh cahaya. Kita lanjutkan ke halaman 100. Kita sudah selesai pada tahap akhir pembelajaran. Mari kita lihat exercise-nya. Nah, yang pertama, suggest why the sunflower is wilting. What can be done to make it grow well? Nah, kalau kita lihat di sini, bunga mataharinya ya, sunflower itu bunga matahari. Bunga matahari, ya, sunflower itu atau bunga mataharinya itu. Nah, bunga mataharinya kalau kita lihat di sini, dia kelihatan layu ya, melayu gitu kan. Sunflowernya layu. Kenapa bisa layu? Nah, padahal dia sudah ada di tempat yang cukup cahaya, kan ini tempatnya udah terang. Tanaman ini cahaya udah dapat, tapi dia masih layu. Kenapa? Nah, mungkin ya supaya ini tidak layu, what can be done to make it grow well? Nah, jadi jawabannya adalah kita harus menyiramnya setiap hari ya, seperti yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Raj tadi. Nah, I will water my plants every day, gitu ya. Jadi jawabannya untuk yang pertanyaan nomor 1 ya. Nah, what can be done to make it grow well? Nah, kita harus menyiramnya setiap hari ya. Jadi kita harus menyiram tanamannya setiap hari. Or I will water plants every day. Nah, gitu ya. Ya, jadi kita harus memberikan giving water to sunflower every day ya, setiap hari, every day. Atau kalau kita persingkat, kalau tidak pakai giving kita bisa pakai langsung water the sunflower every day. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, yang kedua ada pertanyaan saja, why grass doesn't not sebentar Pak Iko dulu. Nah, such as why grass doesn't grow well under the shade of the tree. Kita lihat di sini. Nah, ini kan di sini ada area-area ini ya yang Pak Ika beri warna kuning. Bentar. Nah, area-area ini itu kan sebenarnya area-areanya rumput. Kalau kita lihat di sini, kenapa rumput-rumputnya di sini itu tidak bisa tumbuh seperti rumput yang ada di belakang ini?
Nah, seperti rumput yang Pak Yoga kasih warna hijau ini. Jangan hijau, kelihatan. Nah, yang Pak Yoga kasih warna biru. Ini kan ada rumput-rumput, tapi rumput mereka kan tumbuh dengan baik gitu ya, menghijau semua. Tapi yang area-area ini kenapa tidak menghijau semua? Kira-kira kenapa? Kalau ada tanaman, ya, the shade of the tree, berarti ada tanaman. Kalau Pak Yoga gambarkan itu seperti ini, ya. Ada suatu tanaman. Nah, tanamannya misalnya tanamannya ini. Nah, misalnya tanamannya ini ya. Nah, ini tanamannya. Tanaman besar. Kalau tanaman besar kan pohonnya pasti besar. Nah, kalau pohonnya besar otomatis nanti dia akan rindang kan, pohon-pohon yang rindang itu kemudian akarnya seperti ini. Nah, untuk rumput-rumput yang hidup di bawahnya sini, ya, rumput yang ada di bawahnya sini, ini nanti tidak bisa tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena cahaya yang masuk ke mereka terhalangi oleh, misal ada cahaya mau masuk ke sini, nah terhalangi oleh atau ditutupi oleh tanaman yang besar itu, sehingga rumput-rumput yang ada di bawah ini dia kekurangan cahaya. Itulah yang mengakibatkan kenapa rumput ini tumbuhnya tidak sebagus rumput-rumput yang di belakang. Ya, karena ini rumput-rumputnya tidak mendapatkan cukup cahaya. Nah, untuk pertanyaan such as why grass doesn't grow well under the shade of the tree. Ya, jawabannya adalah because the grass, ya, karena rumputnya tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, kenapa rumputnya tidak bisa tumbuh dengan bagus? Karena atau because the grass are not getting enough light. Ya, karena the grass grass is not getting enough light. Tadi pakai apa? Pakai das ya, das. Nah, because the grass doesn't getting enough light. Ya, kenapa tidak bisa tumbuh dengan baik? Karena rumputnya tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, gitu ya. Kurang lebih itu yang bisa Pak Yoga bahas untuk hari ini di kelas 3C. Hari ini di kelas 3C tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas karena exercise-nya sudah kita kerjakan sama-sama. Thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Goodbye.